Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Berjumpa kembali dalam doa pagi online. Mengawali minggu yang baru, mari datang dengan kerinduan akan firman-Nya. Datang dengan pujian, kusiapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Kusiapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu Tuhan
tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan. Demikian kerinduan kami akan firman-Mu Tuhan, karena firman-Mu lah yang menuntun kehidupan kami ada dalam rencana Tuhan. Bimbing sebentar kami merenungkannya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, kita lanjutkan renungan firman kita, Matius pasal 24, rangkaian dari khotbah tentang akhir zaman. Kali ini ayat 37 sampai dengan ke-44. Judul perikop nasihat supaya berjaga-jaga. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian pula lah halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Pada waktu itu, kalau ada 2 orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada 2 orang perempuan sedang memutar batu kilangan, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pada waktu mana pada malam hari pencuri akan datang, sudahlah pasti ia berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Sebab itu, hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Amin. Bapak Ibu, keadaan di akhir zaman, kedatangan Tuhan Yesus kedua kali, di perikop ini digambarkan seperti pada zaman Nuh. Seperti apakah orang-orang di zaman Nuh dulu? Ternyata kehidupan mereka pada waktu itu penuh dengan segala jenis kejahatan. Mereka sama sekali tidak mengindahkan hukum-hukum Tuhan, tetapi lebih senang melakukan dosa daripada kebenaran. Moral manusia benar-benar telah rusak. Kejadian pasal 6 ayat 5 mengatakan, dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi, dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Nah, maka sekarang ini menjelang akhir zaman, kedatangan Yesus yang kedua, dikatakan keadaan manusia tidak jauh berbeda dengan orang-orang pada zaman Nuh dahulu, di mana segala jenis kejahatan merajalela di mana-mana. Pembunuhan, kekerasan, tipu muslihat, kedurhakaan,
dan sebagainya. Namun, bukan berarti kehidupan orang-orang percaya boleh tenggelam dan terlibat di dalamnya. Jika kita tidak berbeda dengan dunia ini, maka kita juga akan mengalami hal yang sama seperti nenek moyang kita pada zaman Nuh. Tuhan menghendaki kita memiliki kehidupan seperti Nuh, yaitu dikatakan di Kejadian 6 ayat 9, seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sejamannya. Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Karena ketaatannya, Nuh dan seisi rumahnya selamat dari air bah. Tuhan mencari orang-orang yang taat dan hidup tidak bercela. Inilah yang paling dicari Tuhan di akhir zaman ini. Bukan orang-orang yang hidup dalam kefasikan dan kesuaman. Terhadap orang yang suam-suam kuku, Tuhan dengan sangat keras berkata, "Aku akan memuntahkan engkau dari mulutku." Wahyu 3 ayat 16. Nah, Tuhan mau kita hidup dalam ketaatan. Ketaatan menuntut kita untuk menyangkali diri setiap hari, menyalibkan hawa nafsu kedagingan, dan memiliki penyerahan diri total kepada Tuhan. Mungkin ada yang berkata, mengapa harus capek-capek taat melayani Tuhan, mendingan waktu kita gunakan untuk mencari uang, untuk beraktivitas yang lain. Jadi orang Kristen lah, jangan rohani-rohani amat, jangan fanatik-fanatik. Namun kita diingatkan, bila kita menyia-nyiakan kesempatan, artinya kita tidak berjaga-jaga, maka kita akan tertinggal. Dan kalau itu datang, saatnya datang, kita akan menyesal. Sekali lagi seperti zaman Nuh. Bagaimana Nuh bisa berjaga-jaga dan tetap taat dengan cara yaitu mengerjakan apa yang Tuhan perintahkan. Nuh memfokuskan diri kepada pekerjaan yang Tuhan berikan, perintahkan, yaitu membuat bahtera. Demikian juga di akhir zaman ini menanti kedatangan Tuhan, fokuskan diri saudara pada pelayanan. Fokuskan diri saudara kepada satu pelayanan yang Tuhan taruh, Tuhan perintahkan kepada saudara. Pelayanan bukan untuk menyusahkan kita, bukan untuk merepotkan kita, tetapi untuk membuat kita fokus kepada Tuhan, sehingga kita selalu ada dalam ketaatan, karena pekerjaan Tuhan yang Tuhan percayakan itu. Demikian kebenaran firman Tuhan hari ini, berjaga-jaga, fokus dengan pelayanan apa yang Tuhan berikan. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur buat hari yang baru. Dan berkat-Mu Engkau nyatakan melalui kebenaran firman yang kami dengar hari ini. Kami diingatkan akan hari kedatangan-Mu Tuhan yang tidak terduga seperti pencuri. Keadaan zaman ini seperti zaman Nuh yang syarat akan dosa-dosa. Engkau mengingatkan kami supaya kami berjaga-jaga dengan kami tidak hidup seperti dunia ini hidup. Tetapi kami hidup bagi Tuhan, memfokuskan diri dalam ketaatan melalui pelayanan yang Engkau percayakan kepada kami. Pelayanan itu bukan beban, pelayanan itu adalah sarana untuk kami fokus kepada rencana Tuhan sampai Engkau datang kedua kali, menjumpai gereja-Mu, menjemput gereja-Mu, kami dijumpai setia. Tolonglah kami Tuhan. Roh Kudus akan menuntun kami dan menguatkan iman kami. Secara khusus hari ini kami berdoa untuk saudara-saudara yang sakit, Tuhan sembuhkan. Yang lemah Tuhan kuatkan. Ada banyak saudara-saudara yang sedang menjalani isolasi mandiri di kota-kota lain, sanak famili, teman-teman gereja. Tuhan, Engkau memberi kekuatan kesehatan, imun yang baik, sehingga menyelesaikan masa karantina dan boleh
kembali beraktivitas tanpa gangguan terpapar COVID-19. Yang kota-kotanya mengalami lockdown, beri kesabaran dan Tuhan peliharakan. Supaya setelah menjalani lockdown, kota itu menjadi lebih sehat, lebih bersih dari terpapar COVID-19. Dan kami berdoa, Tuhan, kami berdoa supaya virus corona ini dapat tertanggulangi dengan baik. Kami berdoa untuk gereja Tuhan, di mana juga berada, tidak terhalang dari semua ini. Tetapi dengan hikmat daripada Tuhan, gereja-gereja yang ada dapat mengadakan ibadah sesuai protokol kesehatan yang pemerintah beri dan dapat tetap membina iman jemaat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Demikian doa-doa kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Demikian doa pagi kita saudara. Selamat pagi. Selamat berjalan bersama dengan Tuhan. Shalom.